Karena kalau Al-Quran itu sedang membicarakan yang sangat serius ya, yang berakibat fatal bagi kita, sampai dialog di dalam neraka pun diberitahu, gitu ya. Sampai dialog ya, apabila kita terjerembab dalam pengaruh setan, sampai nanti pembicaraan kita di dalam neraka pun direkam ya. Untuk kita pikirkan ya, seperti pembicaraan qala ya laitan baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Seandainya, dia berkata, seandainya jarak aku dan engkau sejauh barat dan timur, wabi'sal qarin. Saking nyesalnya dia, saking nyesalnya, seandainya kamu nggak campur sama aku, ya jauh sekali, tak akan mungkin terjadi gitu ya. Itu menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Jadi jangan biarkan dia dekat, gitu kan maksudnya. Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW, ayat 40 ya. Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada yang buta hati, kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata? Kita berpikir, sampai Nabi Muhammad pun begitu. Ditanyakan, Afa anta tusmi'u summa au tahdil umma wa man kana fi dhalalim mubin. Jadi kalau kita biarkan ya, kita biarkan kegelapan tersebut, kita biarkan ketidakpahaman kita dengan Al-Quran. Ini masalahnya terhadap Quran kan, itu akan menuju kesesatan ya. Jangan biarkan gitu kan, jangan kita lengahkan gitu ya. Itu cara membaca Al-Quran seperti itu ya. Kemudian diperintah kepada Rasulullah SAW, fastamsik billati uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu Muhammad kepada yang diwahyukan kepada engkau. Itu kalau kita baca terjemahan tidak bisa menyambung artinya ya, karena bahasa kita itu sebetulnya asal katanya masaka. Masaka itu menyambungkan. Jadi ayat Al-Quran itu banyak itu ya, menyambung. Quran itu banyak ayat kan, 6.236 ya, banyak itu. Jadi disambungkan satu ayat dengan ayat yang lain itu. Kayaknya Al-Quran itu seperti mozaik ya, potongan-potongan, kepingan-kepingannya ada. Mozaik, dan mozaiknya bentuk gunung ya. Jadi tidak mungkin apabila betul-betul Al-Quran itu diniati untuk dipahami, tidak mungkin dia menjadi sesat ya, tidak mungkin menjadi sesat karena satu ayat itu terhubung dengan yang lain-lain. Jadi ya Rasulullah SAW itu diperintah untuk menghubungkan. Dengan demikian bisa jelaskan gitu. Mengapa ini diperintah kepada Rasulullah SAW? Karena ini urusan berat
gitu. Maka kita belajar dari ulama-ulama, ya, belajar dari ulama A, ulama B, baca buku tafsir ini, baca buku tafsir ini. Kemudian mudah-mudahan kita menjadi tafaqquh. Tafaqquh itu artinya ilmu yang ada, yang sudah kita kumpulkan, katakanlah dari ulama-ulama tersebut, akan memberikan kekuatan nalar kita, ya, kepada ilmu yang baru. Karena perubahan-perubahan zaman ini yang ya menuntut, ya, ilmu itu harus hidup dan sesuai dengan keadaan zaman, tapi tidak lepas dengan ilmu yang dulu, ya, gitu. Sampai-sampai pada waktu perang turun ayat At-Taubah 122, ya, mengatakan apakah tidak mungkin, ya, apakah tidak mungkin di antara kamu, mengapa kamu pergi seluruh, apakah tidak mungkin seluruhnya jangan pergi perang lah, gitu kan. Ada sekelompok orang yang belajar agama, Quran dan sebagainya agar memberi peringatan kepada saudara-saudaranya setelah perang berakhir. Itu menunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari itu harus menghasilkan sesuatu untuk mengantisipasi perubahan zaman, gitu, ya. Jangan sampai seperti sekarang ini agama Islam muncul kelompok-kelompok liberal menafsirkan, ya memang direncana oleh negara-negara yang menerima masa belajar agama Islam di Kanada, ya. Jadi mereka sudah merencanakan gitu, seperti itu, gitu, ya. Nah, wa innahu la zikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar memberi peringatan untukmu dan kaummu. Ini kepada Rasulullah SAW, ya. Wa saufa tus'alun. Kelak di hari kiamat kalian diminta pertanggungjawaban. Kalian akan ditanya. Jadi ilmu Al-Quran itu yang berkembang, ya, yang menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, ya, pedoman bagi orang-orang. Ingat Al-Quran itu kita mesti ingat terus, diingat terus bahwa Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang takwa, ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang yang takwa penuh cita-cita, ya, penuh cita-cita agar ia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Cita-cita, ya, walaupun tidak mungkin lah, tapi tidak tahu kita apa yang dimaksud kemuliaan itu. Biasa jadi kemuliaan itu berkelas-kelas. Mulia tapi kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada kelas. Inna akramakum indallahi atqakum. Ingat itu, selalu diingat dalam hati kita supaya track mempelajari Al-Quran itu tidak lepas dari tujuan kita mencapai takwa, ya. Di sini wasaufa tus'alun, kelak kamu ditanya. Ada buku tafsir yang menjelaskan bahwa seolah-olah ini kan berkembang ilmu pengetahuan. Al-Quran yang demikian tadi dia akan berkembang menjadi cabang-cabang ilmu, gitu. Maka orang di luar Islam atau orang yang mau belajar ditanya, itu menurut tafsir itu. Tapi menurut saya sesuai dengan ini,
fasaufa tus'alun. Maka kelak di hari kiamat kita akan ditanya. Karena apa? Karena dalam surah Tariq, innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya ayat-ayat Quran itu menjadi pasal-pasal ya, menjadi pasal-pasal yang mengadili kita di hari kiamat nanti. Wa ma huwa bil hazl, jangan main-main. Ya, gitu ya. Jadi merupakan pertanyaan kepada kita nanti, maka tidak ada jalan lain supaya kita bisa mencapai apa yang dimaksud dalam surah Al-Ankabut ya. Surah Al-Ankabut menggembirakan sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 49 Al-Ankabut. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu, dikategorikan orang berilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dada kita. Sudur ya, di sini sudur adalah terbentang ayat-ayat, isi ayat-ayat Quran. Itu yang dimaksudkan supaya ayat-ayat Quran itu dimasukkan di dalam hati ya, bukan dihafal tujuannya gitu, masukkan di dalam hati. Kalaupun itu dihafal, artinya menjaga supaya itu tetap berada di dalam hati kita gitu. Kalau kita baca ayat-ayat itu di dalam sholat, maka seolah-olah kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita baca surah Tariq, kita baca surah Tariq dengan rasa gembira kita baca surah Tariq. Ini ya Allah, ini yang aku tahu, ini yang aku pahami, ini yang aku ngerti terhadap ayat-ayat ini. Mohon ditambah pengertian lagi yang lebih mendalam. Itu sebagai satu pengaduan kita bahwa kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang aku baca, ini yang aku hafal, ini yang aku pahami, dan mohon diberikan lagi pemahaman yang lebih mendalam lagi ya. Itu. Bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata, yang jelas. Jadi suatu ayat yang betul-betul kita pahami ya, yang betul-betul kita pahami dan bisa membuktikannya ya, seperti yang saya ceritakan dalam kemarin mengenai penemuan oleh Profesor Dr. Maurice Bokil, penemuannya terhadap garam di dalam mayat Fir'aun ya, mayat Fir'aun. Jadi bagi dia penemuan garam di dalam mayat Fir'aun itu merupakan bayinah ya, merupakan penjelasan gitu ya. Itu maksudnya itu. Bal huwa ayatun bayinat fi suduril ladina utul ilma, dalam dada-dada orang yang diberi ilmu ya. Itu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun, dan tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Itu fi sudurika. Kita kembali bahwa hati kita itu berlapis seperti buah ya. Buah. Bagian luar itu as-sudur, bagian luar kulit. Bagian isi kolbun, bagian kulit biji itu fuadun, isi biji itulah lubun. Nah di sini
seolah-olah memberitahu kita bahwa untuk bisa membentengi daripada pengaruh-pengaruh setan itu adalah ayat-ayat Quran yang sudah masuk di dalam hati kita, gitu ya. Itu penting lagi ditegaskan oleh kita, karena pemahaman Al-Quran itu bukan main gitu. Cara Allah memberikan cara kita berpikir, ya, cara kita mengembangkan nalar dalam Al-Quran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.